Assalamualaikum guys. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ketemu lagi dengan saya dalam acara Seralodah. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat fenomenal. Gusur Asmara. Khusus Gusur Asmara. keren. Ini co-host gue nih yang baru nih. Keren. Gimana? Alhamdulillah Lu tanya baik. gue dong. Apa kabar? Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah baik. Sore gue colong dulu acara lo. Soalnya emang cita-cita gue dari dulu pengen banget jadi hosting suatu Acara. programan dan sekarang baru kesampaian. Bikin aja. Yes. Sekarang kan Nanti lah. platformnya banyak ya. Ya gue juga sih nekat-nekatan aja lah. Ya, Ya gue nggak. nanti gue perlu belajar lagi lah. Tapi lo ada ini kan, ada anak lo punya YouTube kan? Punya anak gue punya, bukan ya, karena pertama sih kayaknya dia dari tugas sekolah, terus Oh. kemudian dia belajar edit dan bisa. Tapi berulang kali gue bilang, ibu dong tolong dieditin, nggak mau dia. Katanya ibu terlalu narsis. Enggak, ibu terlalu narsis. Nggak mau. Yang ada juga cewek nggak mau diedit. Enggak, Kalau maksudnya narsis. dibuatin sama dia, buatin YouTube gitu, Oh. buat ini, nggak mau dia. Enggak, kata ibu terlalu narsis. Padahal kegiatan lo tuh cukup bagus ya kalau dibuatin YouTube ya. Ya, Ya. ya. Kegiatan lo secara formal, non formal, tampilan lo yang kayak gini. Gue mau nanya nih. Lo kan rimbawan, Ya, bener ya? ya, benar. Rimbawati. Rimbawati. Ada ya Rimbawan, Rimbawati. Rimbawan, Oh, Rimbawan. gue pikir hanya Rimbawan aja. Apakah memang begini? Gua udah mencoba jadi anak gunung loh, pakai ini, gue pakai. Kalau anting sih karena gue tahu lu suka piercing, jadi kalau demi lu nih, Ya, gua keren banget. menyesuaikan. Sebenarnya sih, kalau lo lihat teman-teman gue yang lain nggak ada yang kayak gue. Karena Ya, gue teman-teman apa? teman-teman Rimbawan. rimbawan, teman-teman Ah, kantor, teman-teman kerja nggak ada yang kayak gue. Jadi kayaknya kayak gue kayak apa ya, pencilan gitu. Jadi lo lompat dari jalur yang semestinya. Jadi Enggak. ya emang karena gue suka penampilan kayak gue kayak gini, ya selama itu tidak menyalahi aturan yang ada, jadi ya gue begini aja. Jadi waktu itu pernah sempat ditegur sama bos gue. Oh, ditegur juga. Tegur. Gue pikir enggak. Maksudnya ini kan lu tampilan lu kan di luar pekerjaan kan. Apa di dalam pekerjaan karena juga lo begini? dalam pekerjaan ya, yang gue nggak mungkin sih pakai baju strawberry kayak begini ya, tapi gue tapi gue ya tetap aja penampilan gue selalu anti mainstream. Jadi terus gue juga selalu pakai piercing dan lain sebagainya. Kadang-kadang tuh bos gue, apalagi dulu gue punya bos yang perempuan, yang dia bilang katanya, ini kantor kan bukan tempat syuting, dia bilang gitu. Tapi piercing nih asli semua. Asli sih. Ada berapa biji tuh? 1, Banyak. 2, 3, 4. Yang kelihatan 4. Iya. 5, 6 sama Sebenarnya kuping. sebenarnya waktu itu banyak di muka, di wajah itu banyak Oh, waktu itu. baik. Itu gue pernah ada di sini dermal piercing, jadi ditanam. Tapi karena gue sering ke lapangan, terus gue sering panas kan, nyorong-nyorong begitu, terus dia lepas sendiri. Terus akhirnya gue pindah karena itu diamond ya, sayang, jadi gue pindah ke sini, bawah mata. Nah itu sama, ketika gue ke lapangan, gue kan kerja sering ke lapangan, gue kena panas matahari, dia reject sendiri. Oh, Jadi akhirnya gue gitu. pikir, ayo udah nggak usah. Terus gue punya mesin bibit, ini piercing dulunya. Oh gitu. Piercing nembus sini, sini, sini.
Terus karena gue jorok ya, dia suka naik motor, karena debu dia infeksi, jadi gue lepas. Oh gitu. Jadi gue ada satu, mana lagi? Dua, tiga, empat. Itu di septum. Ini satu Asli? ini fake. Oh, oke. Ya udah, ntar kita ngobrolin itu ntar. Oke. Gue mau nanya dulu karena gue lebih tertarik sama profil lu sebagai rimbawan dan pekerjaan itu termasuk pekerjaan atau apa sih? Rimbawan itu apa? Gua minta tolong dijelaskan dulu. Rimbawan sih sebenarnya orang yang bekerja di rimba, di hutan gitu. Oke, Karena gue secara kerjanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi setiap orang yang bekerja di situ disebut rimbawan. 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 Lu ngapain aja tuh? Kalau kalau khusus khusus lu ngerjain apa aja? Kebetulan gue itu kerja di konservasi keanekaragaman hayati. Jadi Oke, seru. gua terutama menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya itu biar nggak punah, terus bisa tetap sustainable, biar bisa dinikmati oleh anak cucu, ya seperti itu. Dan lu ngapain di sana? Keberadaan lu di sana tuh ngapain? Setiap lu jalan gue lihat lu ke Ujung Kulon, ke Waikambas, ke Papua juga ada ya, ke Ya, Lesser pernah ya? dosen Oh, pernah. kan keren-keren banget loh. Itu keberadaan lu di sana dalam rangka apa? Itu Pembinaan kah atau hanya lu melihat kondisi di sana? macam-macam. Jadi kita kayak di Leuser, terus di Loren itu dia masuk ke dalam Asian World Heritage Park. Jadi itu di situ ya kita kasih laporan lah progresnya apa gitu, progres. Jadi di situ gimana kawasan itu bisa menjaga kawasannya, suatu apa, di situ kan kita ada unit pelaksana teknis, ada pengelola taman nasional. Nah, dia bagaimana dia bisa mengelola kawasannya, terus udah gitu dia bisa menjaga populasi satwa yang ada di dalamnya seperti itu. Terus ya selain kerjaan itu juga gua lebih sering dijadiin saksi ahli. Saksi ahli. Jadi jika Artinya ada lu ngapain? kejahatan satwa, jadi kayak Oke. ada orang Oh iya. memperjualbelikan satwa yang dilindungi, terus udah gitu misalnya ada orang yang bawa satwa dilindungi, ada yang memelihara ini, terus gua jadi diminta oleh Bareskrim atau Polda untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan. Itu yang paling sering sih. Dulu tuh hampir sebulan sekali gue dipanggil ke Oh ya? pengadilan ya. Berarti banyak banyak kasus memperjualbelikan satwa dilindungi. Gini nih, kategori satwa dilindungi itu apa? Ini kita sekali-sekali bahas masalah yang agak berbobot ya. Agak berat nih. Dia nggak nyangka, dia jadi jadi kalau satwa dilindungi itu ada 3 kriterianya. oke. Dia dinyatakan satwa dilindungi itu jika dia tuh populasinya sedikit. Terus udah gitu jumlah individunya di alam itu menurun drastis. Oke. Nah, terus yang ketiga dia merupakan satwa endemik. Jadi Endemik. satwa yang Ada cuma hanya ada di di situ, lokasi itu lokasi aja. tersebut. Nah itu. Oh gitu. Kasus apa yang pernah lo temui yang paling lucu atau paling aneh atau paling paling apa lah, paling wah menurut lo paling mengagetkan loh kok sampai begini gitu loh. Lo kan saksi ahli nih, berarti lo dipanggil pada saat setelah kejadian dan saat persidangan kan? Atau lo sudah tahu bahwa wah nih ada kasus penangkapan penyelundupan ini gitu. Yang paling berkesan sih itu Yang paling wow, wah sebenarnya begini gitu loh. Ternyata sebenarnya orang-orang banyak ya. banyak karena ada juga yang kasusnya orang luar negeri, jadi kejadiannya itu di Belanda gitu. Jadi dia orang Belanda, dia jualin ini, bawa satwa dilindungi dari Indonesia dibawa ke Belanda sana, terus kemudian ditangkap oleh Interpol di sana, terus kemudian diproses hukum,
terus ada dibalikin lagi ke ininya, balikin lagi ininya ke Indonesia apa yang dijual-jualin tuh. Nah terus habis itu gue dijadiin saksi ahli di situ. Tapi ya persidangannya tetap di Bali waktu itu. Itu kondisi hidup satwanya apa? Satwanya udah mati, udah bagian-bagiannya. Udah, jadi itu udah bentuknya bentuk kayak fosil lah, bukan fosil sih apa kayak tulang tulang belulang udah Oh gitu. tanduk ini Oh apa ya. labirusa Iya kayak iya iya gitu. iya 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 iya. Oh seperti itu. Itu Oh seperti itu juga nggak boleh ya. nggak boleh. Jadi yang nggak boleh tuh bukan hanya hidup aja, mati dan bagian-bagiannya. Dan bagian-bagiannya nggak boleh. Oke, pelajaran buat kita. Ya. Oh iya, ada satu lagi kasus yang mungkin akhirnya gue jadi agak-agak kayak selebritis gitu ya. Dia jadi waktu itu sempat masuk ke apa sih acara yang 10 kejadian tertragis di Indonesia yang itu loh apa waktu itu ada di On spot. hotspot nah kayak gitu Ah. ada 10 kejadian ini Mhm, benar mhm, deh. mhm. Nah itu gue sempat masuk selalu jadi rating pertama di situ. Apa itu? Itu Kejadian tuh apa? ada orang hutan. Mhm, Jadi itu kejadian waktu gue masih di Kalimantan Barat. Itu ada orang hutan masuk ke pemukiman warga, terus kemudian dia dihalau sama ini. Jadi gue udah datang ke dalam ke situ ke lokasi kejadian, mhm, tapi terus orang hutan itu nggak mau pindah dari satu pohon kelapa gitu. mhm, Nah, terus karena udah sore warga mau menghalau gitu, jadi dia naik ke atas pohon dengan bawa apa sih ini api gitu ya, kayak obor. mhm, Terus dia halau, maksudnya biar orang hutannya pindah ke pohon yang lebih rendah. mhm, Terus udah gitu ternyata karena sore angin jadi ngebakar daun-daun kelapa yang kering, mhm. terus akhirnya orang hutannya kebakar. Kebakar. Orang hutannya kebakar dan itu di situ jelas-jelas kelihatan gue nangis depan kamera semuanya banyak banget ini TV kan jadi mereka semua nyetel gue lagi nangis-nangis dan itu akhirnya gue sering masuk ke hotspot berapa kali tuh diputar-putar. Nah itu berkesan banget dan itu yang menyebabkan akhirnya gue dianggap jadi ibunya orang utan. Oh Gue gitu. dibilang iya. Terus juga ya banyak sih kalau di Kalbar tuh banyak banget kejadian tentang orang utan ya kayak terus gue pernah jadi saksi ahli ketika orang utan udah dimasak udah jadi Hah? rica-rica. Dimasak? Udah jadi rica-rica jadi udah ini terus jadi ya kita Enggak, orang lu taunya gimana? Udah jadi rica-rica nih. Lu taunya kalau itu orang hutan apa dagingnya? Pertama karena dia nggak ngebuang kepala kakinya gitu jadi ada jadi tinggal Astagfirullah. dan dia pamerin gitu waktu itu Lu pamer kesana atas laporan orang atau ya nggak sengaja? laporan. Laporan. Oh. Gue selalu kebanyakan sih lebih sering dari laporan warga gitu atau laporan dari teman-teman media gitu ngasih tahu ini ada di kejadian sini baru gue datang gitu. Kan kita juga ada apa sih kayak call center gitu jadi itu gue datang sini. Nah itu buat receh-receh tuh benar-benar sampai akhirnya gue sempat berapa bulan tuh nggak mau makan daging kebayang-bayang terus. Terus orang itu ditangkap Ya diproses hukum proses hukum ya. dan gue emang jadi saksi ahlinya juga jadi terus sempat ditahan juga. Gini, kalau misalkan semua pelanggaran-pelanggaran terhadap hewan dilindungi ini sering terjadi, sejauh mana sih sosialisasi pemerintah khususnya KLH itu untuk kasih tahu nih bahwa ya emang ini loh, yang ini hewan ini tidak boleh diperdagangkan, hewan ini tidak boleh dibunuh, bahkan tulang belulangnya pun tidak boleh. Kan Iya. gue sering loh jumpain di Facebook itu ada yang jual tanduk rusa apa segala macem dan mereka kayak nggak tahu gitu loh. Bahkan kucing hutan Iya. itu banyak yang jual Iya. di media sosial. Sebenarnya mereka bukannya tidak tahu. Karena undang-undang ini udah dari tahun 90. Udah cukup lama. Mereka tahu, sebenarnya mereka tahu ketika di pengadilan tuh berapa kali setiap aku jadiin ini saksi ahli selalu pasti ditanya, "Tahu nggak binatang ini dilindungi apa enggak?"
tahu mereka Tahu. jawabnya. Karena ketika sesuatu ini jadi dilindungi, dia malah harganya lebih mahal, Yes. harganya malah jadi Betul. tinggi. Jadi Dan langka ya. jadi minat orang untuk membeli itu malah jadi lebih tinggi ketika tahu ini satwa dilindungi. Jadi ya paling yang bisa dilakukan itu adalah putus rantai. Jadi jangan ada bayarnya jangan ada. Terus jadi ininya juga penjualnya juga kita buat semacam kayak punishment atau apa buat mereka ada efek jeraknya, terus ketakutan untuk melanggar undang-undang seperti itu. Eh, Sosialisasinya udah cukup belum menurut lo itu? Menurut gua sih sosialisasi itu kalau kita karena Karena KLHK. gini, ada istilahnya kan anget-anget tai ayam ya. Misalkan ada kasus meledak, baru ramein lagi, baru kita mulai apa publikasi lagi, wah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nanti begitu nggak ada kasus, lama-lama anyap, diam, ada orang yang coba lagi, Ya, itu pasti. ya kan? Kayak gitu Maksud pasti. gue intensitas sosialisasi ini sebenarnya perlu nggak sih? Perlu. Jadi kayak sebenarnya tuh kejahatan satwa liar ini dia itu merupakan kejahatan nomor 2 setelah narkoba. Oh gitu Jadi ya. pertama narkoba memang kejahatan. Kedua ya satwa liar ini Betul gitu. ya, perdagangan dan Perdagangannya. Jadi kayak jual sisik, terenggiling, kulit harimau. Nah, itu benar-benar cukup tinggi gitu. Jadi ya sosialisasi sih karena kan KLHK ini kan se-Indonesia. Jadi teman-teman yang ada di kita bilangnya UPT unit pelaksana teknis ya, yang ada di masing-masing daerah itu tuh mereka melakukan sosialisasi setiap tahunnya pasti. Jadi ada kampanye lah, penyebaran brosur atau apa itu tetap juga patroli, terus udah gitu sosialisasi ke masyarakat gitu. sosial medianya juga sendiri ada. Sosial medianya biasanya kita ke kayak Instagram. Facebook, Instagram, Twitter itu ada. Apa itunya nanti sebutin ya biar orang pada lihat untuk Oh, boleh nggak sih? boleh banget sih, tapi gue juga lupa. Ya udah ntar aja kita cantumin. Pokoknya lihat aja di bawah nanti gue cantumin. Terus lu sering ke taman nasional ya? Ya, Udah berapa banyak dari 54 ya? Taman nasional di ya, Indonesia? lupa gue. Gue baru baca. Ya, 54 kayaknya. 54 51 2016 bertambah menjadi 54. Lu udah ke sana semua? Enggak juga, belum semuanya. Ada ya kan karena selain Taman Nasional ada 54, terus udah gitu kemudian ada KSDA ya, KSDA tuh apa ya, konservasi Sumber daya alam. Balai konservasi sumber daya alam itu di setiap provinsi ada. Nah itu juga banyak, jadi ya gue berapa persen lah, kira-kira 70-80% udah pernah ke sana semua. Masih ada tempat yang belum gue datengin. Paling bagus yang mana? Gue paling suka Papua. Papua, udah pasti Papua ya semua is orang. the best. Bagus ya. Apanya di Papua tuh ada berapa ya? Lawrence, sama Raja Ampat. Raja Raja Ampat Ampat masuk nggak sih? itu bukan, dia masuk ke Pariwisata. Pemda. Oh, Bukan masuk ke KLHK. berarti hanya Lawrence. Taman Nasional loh ya. BKSD-nya ada. Iya, Apanya yang lo suka di sana? Gue suka alamnya, terus sama satwanya. Satwanya? Satwanya itu mereka unik-unik. Burung aja mereka tuh bagus gitu, Iya. cantik-cantik. Terus Contohnya udah gitu, cendrawasih ya. cendrawasih. Terus udah gitu ininya juga ada kanguru tanah. Iya. Gitu. Ya, pokoknya satwanya lucu-lucu, ininya burungnya bagus-bagus, warnanya cantik-cantik. Nah itu, dan ketika gue pernah ke Loren itu gue sempat ngelihat cendrawasih lewat. Nah ini jadi selama ini yang gue cuman bisa lihat di offsetan.
Ya kadang-kadang orang suka Ah, ah, ah. begitu ini udah di offset gitu, nah itu atau di gambar gitu ya, ini gue bisa lihat di alam, nah itu Terbang bebas gitu ya. gue suka banget ngeliat. Dan lu pasti ketemu tiap tiap Enggak juga sih, oh, itu kanguru gitu kangguru ya tanah ketemu. sering, dia sering lewat kalau pas agak sore-sore tuh kalau nyebrang gitu. Seru ya. Seru, seru banget. Lu udah dari tahun berapa tuh untuk menangani masalah ini? Mulai kerja tahun 2001. 2001 sudah 2001 mulai. gue langsung ditempatin di Kalimantan Barat, Pontianak. 13 tahun gue di sana sampai 2015 gue balik ke Jakarta. Dan sekarang gue di Jakarta terus. Oh, dari 2015. 2015. Em, itu udah keliling-keliling ya, tapi lu balik ke Jakarta, tapi lu tetap kan ada tugas untuk ke Iya, kemana, tetap gue kemana, keluar kemana kota gitu. dan enaknya sih, enaknya di Jakarta itu karena gue ngurusin eh, kerjasama internasional, Mhm. jadi gue juga dapat kesempatan untuk keluar negeri. Oh, oke. Yang ingin gue tanyakan adalah dari sekian lama lu terjun di bidang itu, sudah berapa persen atau sudah ngerasa ada hasilnya nggak sih dari lu lihat dari tahun ke tahun perkembangan atau kok lu malah ngelihat kasusnya kok makin banyak, pembebatan hutan kok makin banyak, ada perdagangan hewan liar kok makin banyak atau gimana? Gue sih ngerasa progresnya sih cukup baik ya. Ya baik ya. Jadi walaupun misalnya gue sih ngeliat dari kesadaran masyarakat aja, mereka mulai sadar untuk nggak mau melihara satwa dilindungi. Terus udah gitu kalau tingkat kejahatan itu ya kalau ini gue malah ngambil positifnya. Dulu ketika pertama kali gue menjadi saksi ahli di tahun 2010 itu banyak orang-orang dari ke pihak ini pihak penegak hukum yang lain selain KLHK itu menganggap rendah, ngapain sih kita ngurusin binatang gitu kan, ngapain sih kita ngurusin binatang, bagus kita ngurusin kejahatan yang manusia juga banyak kok, ngapain juga kita ngurusin binatang gitu. Nah kalau sekarang makin kesini eh, malah jadi banyak dari pihak Bareskrim, dari Polda, mereka tuh malah yang Inisiatif. inisiatif sendiri. Mereka yang Oh, ini kadang-kadang, yuk ini yuk apa ini kita mau patroli di sini ikut yuk gitu. Atau ini itu sudah gitu, mereka yang malah gencar dengan penegakan hukum satwa liar oh gitu. gitu. Terus bahkan kejaksaan juga gitu sama. Jadi bahkan dari kejaksaan pun jadi dia ngeluarin kayak pin gitu, pin itu untuk semacam reward lah untuk pejuang-pejuang untuk pejuang konservasi untuk satwa liar ini gitu. Nah itu gue bilang itu suatu kemajuan yang cukup bagus. Jadi dari sisi penegak hukumnya sendiri sekarang sudah mulai sadar Iya, bahwa memang harus gencar ya. Penegakan hukum itu harus gencar. Jangan sampai ya kayak tadi cuma anget-anget tai ayam iya, aja kan gitu kan. Oke, bagus lah kalau kayak gitu. Eh, tadi lo bilang lo dosen. jadi sebelum gue kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, gue jadi dosen. Dosen apa? Gue ada di 3 universitas. Jadi ada di UPN Veteran, itu Oke. gue fakultas kedokteran. Gue ngajar anatomi manusia. Lu lulusan mana sih? Gue lulusan biologi. Oh, oke. Terus? Tapi waktu itu gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba gue ngelamar situ terus ternyata diterima gitu. Terima. Tapi di praktikumnya, jadi praktikum gue ya belah-belah Iya, mayat iya. gitu. Terus gue kerja lagi jadi dosen di Universitas Asafiyah Jakarta di Jatiwaringin. Mm-mm. Itu gue ngajar biologi, mikrobiologi sama entomologi, ilmu serangga. Terus gue ngajar juga di Akper Bani Saleh di Bekasi. Hmm. Itu gue ngajar mikrobiologi. Hmm. Nah, terus ada teman gue ngasih tahu nih,
Nih ada lowongan di kehutanan dulu, ke departemen kehutanan bilangnya. Gue ngelamar, terus tes, terima, udah. Nah, tapi setelah gue di Kalbar, itu ada Universitas Muhammadiyah, dia baru ngebuka ini fakultas biologi. Dia katanya di sana kekurangan master biologi, jadi mereka minta gue untuk ngajar. Gue ngajar di situ, ngajar biologi dasar sama ngajar mikrobiologi. Itu pada saat lu sudah di Itu KLM. Dan nggak setelah apa-apa itu ya untuk merangkap. awalnya gue pasti izin, jadi gue minta sama mereka gue kerja gue bisa ngajar di luar jam kerja. Jadi di hari Sabtu gue full dari pagi sampai sore gue ngajar. Oke. Nah itu, tapi sampai terus itu gue selalu pasti gue izin dulu sama pimpinan. Nah ketika pergantian pimpinan, terus kemudian pimpinan gue yang baru melarang gue untuk ngajar karena dia bilang nanti kalau kita butuh misalnya perlu ke lapangan, soalnya gunain Sabtunya gimana, nggak bisa nanti, jadi akhirnya dilarang, ya gue udah nggak ngajar lagi gitu. Tadi itu kita ngobrol masalah lingkungan hidup. Sekarang gue balik lagi nih ke masalah hobi lu memakai baju-baju yang buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Enggak sih, sebenarnya sih gue cuma suka yang anti mainstream aja. Nah ini kebetulan Enggak, tapi lu suka pakaian begini suka? gue suka yang beda. Gue Lu suka suka yang beda. kan ketika Keseharian lu gini enggak? enggak, gue keseharian gue tapi tetap aja penampilan gue pasti beda Oh. dengan yang lain. Kadang-kadang gue pakai rok pendek, terus tapi gue pakai legging. Iya, tapi kan kalau misalkan lu ke lapangan taruhlah ke hutan lu kan nggak bisa dong dengan full aksesoris.